Kita akan tunggu dalam beberapa hari bagaimana kepastiannya. Hanya kalau melihat waktu yang tersisa, janji awal yang menggelar kick-off kompetisi 20 Agustus sepertinya dari sudut pandang saya, menurut saya sulit untuk dilaksanakan. Karena klub-klub pasti masih butuh persiapan menjelang kompetisi dan hingga memasuki awal Agustus ini belum ada kepastian apakah kompetisi bisa jalan atau tidak. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Semoga akhir pekannya dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini Gocek Bung Toel akan bahas soal kompetisi, isu yang sedang sensitif di sepak bola nasional. Soal kompetisi. Sebagai informasi, kompetisi atau turnamen sepak bola tertua adalah FA Cup, Piala FA tahun 1871. Olimpiade sepak bola sejak 1900. Lalu Piala Dunia 1930. Dan kalau kita bicara Liga Champion 1955. Artinya apa? Artinya sepak bola adalah peradaban manusia. Sepak bola adalah bagian dari peradaban manusia. Jadi apa jadinya jika tidak ada kompetisi sepak bola? Atau pertanyaannya, adakah negara yang tidak memiliki kompetisi liga sepak bolanya? Tapi sebelum saya menjawab, sebelum bercerita, sebelum men-share opini saya tentang kompetisi, video ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi silakan mampir simak update informasi sepak bola yang menarik, termasuk Virgil van Dijk yang sudah pulih dari cedera dan sudah mulai memperkuat Liverpool dalam pertandingan pramusimnya. Jadi itu salah satu topik menariknya. Tentu masih ada banyak isu-isu sepak bola menarik lainnya, highlight, flash news. Silakan mampir ke YouTube channel Tiang Jauh. Linknya ada di deskripsi. Nah, oke, saya mau bicara tentang kompetisi. Ngomong-ngomong, adakah negara yang tidak memiliki kompetisi liga atau tidak ada liga sepak bolanya? Ternyata setelah saya mencari-cari, setelah saya membaca beberapa literasi, ternyata ada satu negara yang tidak mempunyai liga sepak bolanya sendiri. Jadi kalau kita bicara UEFA, anggotanya itu ada 55 negara. Kalau bicara FIFA 211. UEFA 55 negara. Dan ada negara di Eropa yang tidak punya kompetisi liga. Bayangkan di Eropa yang jadi kiblat sepak bola dunia, ternyata ada salah satu negaranya yang tidak memiliki kompetisi liga. Nama negaranya adalah Liechtenstein. Liechtenstein ini negara di Eropa Tengah, diapit oleh Swiss dan Austria. Jadi kalau barat dan selatannya diapit oleh Swiss, kalau di timur dan utaranya diapit oleh Austria. Ini negara terkenal karena pemandangannya yang indah, pemandangan alamnya, pegunungan Alpen. Tapi mereka juga doyan sepak bola, bukan berarti nggak doyan sepak bola. Memang ini negara yang kecil. Penduduknya cuma 38.000 dan luas negaranya 160. Pertanyaannya, luas negaranya 160 km persegi. Pertanyaannya, kenapa Liechtenstein tidak memiliki kompetisi liga sepak bolanya sendiri? Karena jumlah klubnya kurang. Jawabannya sesederhana itu. Penduduknya cuma 38.000, klub sepak bolanya hanya 7 klub. Yang terhitung profesional, yang benar-benar profesional ya cuma satu. FC Vaduz ibu kotanya. Klub dari ibu kota Liechtenstein, Vaduz FC. Lalu mereka main bola enggak? Mereka main bola, tapi mereka bergabung di kompetisi Swiss. Jadi mereka berkompetisi di Liga Swiss. Ada yang di level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi 7 klub itu bermacam-macam. Mereka main tersebar di berbagai level kompetisi di Swiss.
tapi yang paling menonjol tentu FC Vaduz. Pernah ada di Super League-nya Swiss, tapi kemudian dalam 2 tahun terakhir ini juga turun ke level 2 atau ke second tier-nya dari Swiss, Liga Swiss. Jadi mereka bermain di Swiss, hanya sedikit sekali klubnya. Kenapa 7 klub itu nggak bikin liga sendiri? Itu juga pertanyaan lain menarik, karena FIFA, rekomendasi FIFA atau aturan dari FIFA itu merekomendasikan bahwa kompetisi liga minimal 8 klub. Sementara di Liechtenstein hanya 7 klub dan itu pun hanya tergolong 1 yang profesional. Jadi hanya karena kurang jumlahnya saja. Nah, itulah kisah yang menurut saya cukup unik. Eropa sepak bola ternyata salah satu anggota member dari UEFA itu tidak punya kompetisi dalam negerinya. Peringkat FIFA-nya berapa sih Liechtenstein? Peringkat FIFA-nya 186, masih di bawah Indonesia yang 173. Lalu mereka juga pernah mengalami masa yang cukup prima tahun 2006 sampai 2008, karena di 2006 itu kualifikasi Piala Dunia Jerman mereka sempat menahan imbang Portugal 2-2, juga tahan imbang Slovakia 0-0. Di 2008 pun mereka tergabung di kualifikasinya, tergabung di grup yang cukup kuat dengan Spanyol, dengan Denmark, dengan Republik Irlandia, tapi mereka ada di grup yang cukup keras seperti itu pun masih bisa peroleh 7 poin. Jadi itulah sekelumit cerita tentang negara Liechtenstein, negara di Eropa yang tidak punya kompetisi liganya, peringkat FIFA-nya 186. Jadi itulah pintu masuk saya cerita tentang negara tanpa kompetisi liga, nation without league, without football league. Jadi apakah ini menjadi semacam penghiburan atau tidak? Buat saya ini sih sebagai sebuah share pengetahuan kepada teman-teman Gocek Bung Toel, bahwa ada negara tertentu tetapi alasannya karena kurangnya klub sepak bolanya, kurangnya aktivitas sepak bolanya. Bukan mereka nggak tertarik sama sepak bola, bukan. Jadi situasi yang sangat berbanding terbalik dengan Indonesia. Indonesia 277 juta jiwa, Liechtenstein 38.000 penduduknya. Luasnya juga menjadi sangat luas karena kepulauan, dan kita punya paling tidak kalau kita bicara klub profesional kan 18 di level 1, Liga 1, dan 24 di level 2 atau Liga 2. Tapi sampai hari ini kick-off kompetisinya masih belum ada kepastian. Itu yang saya pikir menjadi keprihatinan banyak publik sepak bola maupun stakeholder sepak bola. Semua sudah berbicara, pemain sudah berbicara, sudah berteriak, bahkan sudah menyampaikan surat terbuka kepada presiden. Kita akan tunggu dalam beberapa hari bagaimana kepastiannya. Hanya kalau melihat waktu yang tersisa, janji awal yang menggelar kick-off kompetisi 20 Agustus sepertinya dari sudut pandang saya, menurut saya sulit untuk dilaksanakan. Karena klub-klub pasti masih butuh persiapan menjelang kompetisi, dan hingga memasuki awal Agustus ini belum ada kepastian apakah kompetisi bisa jalan atau tidak. Yang paling penting sebetulnya adalah Federasi PSSI sebagai induk organisasi juga sesuai statuta harus memproteksi anggota-anggotanya. Artinya, PSSI harus segera memberikan kepastian kepada para klub-klub apakah kompetisi musim ini bisa digelar atau tidak. Tentu berdasarkan informasi komunikasi PSSI dengan PT LIB dengan pihak pemerintah. Jadi berdasarkan komunikasi itu, maka PSSI harus mengambil keputusan yang semangatnya, yang spiritnya, yang dasarnya adalah memproteksi anggotanya. Karena tidak boleh kompetisi dalam situasi seperti ini dalam ketidakpastian. Jadi itulah share saya di akhir pekan ini. Jadi sambil ngopi, sambil makan camilan untuk tetap menjaga imunisasi,
saya mau share informasi ringan tentang negara tanpa kompetisi Liga Sepak Bola, dan itu ada di Eropa, namanya Liechtenstein, karena mereka hanya punya 7 klub, mereka main di Liga Swiss. Dan situasi ironis yang dialami oleh Indonesia karena ada hambatan ganjalan tentang pandemi COVID yang membuat situasi atau kepastian kompetisi liga menjadi belum pasti, masih mengambang, dan itu sangat tidak baik untuk perkembangan sepak bola nasional. Sekali lagi saya tetap ingatkan kepada kita semua untuk jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.